Ayo kita kembali lagi. Hidup di dunia kan sebentar, terbatas. Sementara bagaimana kita menjadi orang yang beruntung? Untuk menjadi orang yang beruntung itu mudah. Banyak yang disebutkan oleh Nabi SAW. Silahkan pilih yang mana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, orang yang dekat kepada para ulama, orang yang dekat kepada para salihin, orang yang dekat kepada para aulia. Itulah maksud Nabi SAW ketika Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dicintainya. Di saat itulah yang namanya sahabat-sahabat Nabi yang tadinya marah dan murka kepada seorang badui yang tanpa etika, gak ada akhlaknya. Nabi yang sedang berpidato begitu tiba-tiba dia berdiri, ya Rasulullah, aku ingin bertanya. Rasulullah tidak menghiraukan. Ya Rasulullah, aku ingin bertanya. Sahabat-sahabat Nabi mendelikkan matanya terus. Kamu bukan pada tepatnya seperti ini. Tetap dia nggak peduli. Ya Rasulullah, saya mau bertanya. Sampai setelah ketiga Nabi SAW mau menuntaskan pidatonya, dikatakan, mana yang tadi bertanya? Gal saya Rasulullah, apa yang kamu ingin tanyakan? Kapan terjadinya hari kiamat? Kaget Nabi SAW bertanya seperti itu. Kata Nabi SAW, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tapi kenapa kau bertanya seperti itu? Apa yang kau siapkan itu apa? Untuk menjalani kiamat, mendatangi kiamat, menyambut kiamat, apa yang kau siapkan? Apa jawaban sahabat badui tersebut? Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Aku nggak punya banyak sholat, aku nggak punya banyak puasa, tapi hatiku ini cinta kepada Anda. Subhanallah. Apa kata Nabi Muhammad? Al-mar'u ma'aman ahab. Setiap orang itu bersama orang dicintainya. Yang tadinya sahabat Nabi marah kepada orang tersebut, setelah kedengaran sabdanya Nabi SAW, Al-mar'u ma'aman ahab, di saat itulah mereka gembira, bahagia, dan serentak mereka mengatakan, Allahu Akbar. Demi Allah saya mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Demi Allah saya mencintai Abu Bakar, saya cinta pada Umar, dan saya berharap dengan cintaku ini menjadi modal nanti saya di akhirat bersama mereka. Menjadi nikmat yang paling luar biasa. Dan tidak ada, ini rahasia yang perlu kita camkan baik-baik. Ingat sekarang, nanti insya Allah mati, ingat, dan nanti pada masa kita ingat. Kalau terjadi apa-apa, bencana dan sebagainya, sekarang ini kita tertimpa musibah, kita banyak dosa, kita harus berdoa, tapi kita banyak dosa dalam keadaan kita mau berdoa, bagaimana Allah akan mendengar? Sehingga kita perlu mendekat kepada orang yang soleh. Kira-kira siapa kenalan kita yang kita akan datang kepadanya dan meminta doa kepadanya? Punya apa tidak? Kalau nggak punya, berhati-hatilah. Kenapa? Nanti di akhirat seperti itu kejadiannya. Tapi kalau kita punya sekarang ini, alhamdulillah saya dekat dengan Guru Mukti, dan pasti Guru Mukti ikat sama saya. Kenapa? Saya pernah belikan mobil Alphard buat dia. Oh, pasti diingat terus, ingatlah ya. Seumur hidup ingat. Ah, yang semacam itu bakal ingat. Tapi cuma kadang-kadang datang, kadang apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nggak bisa kita memberi, nggak bisa kita memperhatikan, kita dekati, kita pijat. Coba lihat, sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu berapa jumlahnya? 100 sekian ribu. Bahkan dikatakan 120 ribu ketika Nabi SAW meninggal dunia. Dari sahabat-sahabat yang 120 ribu, yang kita kenal siapa? Yang selalu kita kenal, yang selalu kita ingat, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Abi Hurairah. Kenapa kok mereka dikenal? Kemana yang lainnya? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya dekat-dekat saja. Kenapa? Karena mereka lah yang berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Mendekat kepada mereka. Karena ulama itu sekarang itu bagaikan para nabi-nabi di kalangan Bani Israel dulu. Kata Nabi SAW, ulama'u ummati ka'ambiya'i Bani Israel an la nabiyya ba'di. Ulama umatku ini sama seperti para nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Karena apa? Karena hanya saja tidak ada nabi lagi. Kalau semua ada nabi, mereka para ulama itu ya nabi itu. Kemudian Nabi SAW mengibaratkan di dalam hadisnya, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumil qiyamah. Barang siapa yang datang mengunjungi rumah orang alim, seakan-akan dia datang mengunjungi rumahku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang datang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu datang bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim, seakan-akan dia itu duduk-duduk bersamaku. Seperti malam ini alhamdulillah kita duduk dengan orang alim, seperti kita sekarang ini duduk-duduk bersama Nabi Muhammad.
Kenapa dikatakan oleh Nabi Muhammad seperti itu? Karena mereka ini adalah, kalau seumpama dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka adalah para nabi. Ada nabi kata Nabi Muhammad, nabinya orang kampung. Ada nabi bahkan punya umat cuma 2 orang. Sama seperti sekarang ustaz, ada ustaz kampung, ada ustaz kabupaten, ada ustaz kecamatan, macam-macam. Tapi mereka adalah para nabi. Dekati diri. Nanti kalau kita daripada masyarakat, kita akan cari siapa? Kita cari orang yang kenal kepada kita dan kita kenal kepada dia. Kalau kita pas tidak ada kenalan dengan orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, takutnya kita termasuk orang yang bingung nantinya. Dekatkan diri kepada mereka, para ulama. Haji Ansori itu, beliau sadar diri, dia nggak punya apa-apa, dia nggak banyak punya ilmu, dia pengen nanti kalau di akhirat itu nanti dibagikan bersama para ulama. Nggak mau dia bersama yang lainnya, pengennya bersama ulama. Gimana caranya? Dia pengen ngajar, dia pengen bikin pondok, dia nggak punya ilmu. Dasarnya modalnya nggak ada, sehingga apa yang dilakukannya? Dia dekat kepada ulama, dia membantu para ulama, dia carikan dana untuk para ulama. Tidak ada orang ulama pun kecuali terima di rumahnya. Berapa banyak orang alim datang ke rumahnya? Apakah semacam itu kemudian dilupakan? Coba bayangkan saya berada di Madinah pada waktu itu, tiba-tiba terlintas dalam hati saya mau menghubungi Haji Ansori. Ternyata Haji Ansori berada di rumah sakit. Subhanallah. Saya masih hidup, masih ingat bagaimana mereka para ulama, para aulia yang datang ke sini berapa banyak. Ada guru Syarwani, ada guru-guru habaib yang datang ke sini berapa banyak di antara mereka. Mereka itu akan selalu ingatkan. Nah, itu adalah cara, bagaimana cara kita nanti di akhirat termasuk beruntung. Yang kedua, untuk perempuan nih, istri yang berbakti pada orang tuanya, istri yang berbakti pada suaminya, itu adalah orang yang beruntung. Kenapa? Karena ibadah terbesar perempuan adalah berbakti kepada suaminya. Kalau dia sudah bisa berbakti pada suaminya, maka dia termasuk orang beruntung. Karena apa? Derajatnya itu seperti derajatnya Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, sehingga dipastikan dia akan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Bahkan suaminya terkatrol nanti. Tapi kalau sudah bikin marah suaminya tidak ridho, apalagi bagi seperti yang saya sebutkan tadi, banyak suami mendoakan istrinya biar cepat mati, habislah nasibnya. Kenapa? Baru-baru ini ada sebuah kejadian yang harusnya kita ambil hikmahnya. Kenapa ditampakkan oleh Allah Ta'ala yang semacam ini? Ditampakkan bukan cuma di zaman ini, zamannya Nabi juga ada. Ingat kan? Ada satu orang sahabat Nabi yang dia itu diikut sertakan dalam sebuah peperangan Sariyah. Ketika berangkat, subhanallah, di tengah jalan bertemu dengan salah satu orang kafir. Orang kafir itu sama dia pernah ada permusuhan dulu. Akhirnya apa? Tanpa basa-basi langsung dibunuhnya. Padahal dia sudah mengatakan assalamualaikum, tapi dia tidak peduli. Ini karena takut pedangku, langsung dibunuhnya. Begitu sampai ke Madinah, dilapor kepada Nabi, dipanggil oleh Nabi. Kenapa kau bunuh? Padahal dia sudah mengucapkan tahiyatul Islam. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, itu takut pada pedangku. Sudah engkau belah dadanya sehingga kau pastikan dia itu termasuk mengatakan itu semua karena takut pada pedangmu? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu mintakan ampun buatku ya Rasulullah. Aku menyesal ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Idhab la ghafarallahu lak. Idhab la ghafarallah. Pergilah kau, semoga Allah tidak mengampuni kamu. Pergilah engkau, semoga tidak mengampuni kamu Allah Ta'ala. 3 hari setelah itu meninggal dunia orang ini. Dia minta doakan kepada Nabi, Nabi tidak menerima. Untuk apa? Supaya jadi contoh, darah mukmin itu sangat tinggi nilainya sisi Allah. Hati-hati, jangan sampai terkait dengan darah mukmin. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang membantu orang untuk membunuh orang lain, kalau seumpama di surga itu ada tempat yang lowong, 1 bata saja, karena orang itu termasuk yang punya andil, maka semua surga itu diruntuhkan oleh Allah Ta'ala karena orang ini. Jadi hati-hati. Subhanallah, ketika akan dikuburkan ini orang, setiap dimasukkan di yang lahatnya dimuntahkan lagi, taruh lagi, ditutup lagi, ambil tempat yang lainnya, digali lagi, setelah digali letakkan jasadnya, dilemparkan, dimuntahkan lagi oleh tanah. Sampai 7 tempat seperti itu. Datang sahabat Nabi kepada Nabi melapor, ya Rasulullah, sahabat yang kemarin itu yang meninggal, yang kau tidak mendoakan dia, setiap kali kami ingin menguburnya kemudian dimuntahkan selalu oleh tanah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Yang lebih jelek dari sahabatmu itu tanah ini menerima. Cuma yang semacam ini tunjukkan Allah Ta'ala untuk memberikan kalian pelajaran. Begitulah kehormatan darahnya seorang mukmin itu sangat tinggi sisi Allah, bernilai sisi Allah.
Kalau begitu bawalah dia di tempat yang seperti perbukitan, kemudian letakkan di antara dua bukit, kemudian ambillah tanah dan uruk di atasnya. Subhanallah, setelah itu baru kemudian tidak muntahkan lagi. Nah, jadi sini baru-baru ini terjadi di Surabaya. Semoga tidak terjadi di Amuntai. Di mana ada satu orang, dia itu penjual sayur, banyak pelanggannya. Subhanallah, istrinya meninggal. Ketika istrinya meninggal sampai 40 hari, sampai 50 hari bahkan nggak jual-jual. Padahal sekarang suami kan banyak mendoakan istrinya biar cepat mati. Ini bukannya dia itu gembira. Biasanya kalau orang sudah seperti itu 40 hari langsung kawin lagi biasanya. Ini enggak, sampai 50 hari enggak jualan malah. Ditanya oleh pelanggannya, "Loh Pak, kok baru buka setelah 2 bulan? Saya kan pindah. Kenapa Bapak baru buka?" "Iya Neng, saya baru ditinggal oleh istri saya." "Masya Allah Pak, mohon maaf saya tidak tahu, saya ikut belasungkawa." "Oh iya Neng, terima kasih Neng. Kalau boleh saya bertanya Pak." "Iya Neng, Bapak kok lama sekali berkabungnya? Bapak termasuk laki-laki setia. Karena saya lihat Masya Allah Bapak banyak laki-laki sekarang ini begitu istrinya meninggal sebelum 40 hari sudah kawin lagi. Tapi Bapak Masya Allah berkabung sampai 50 hari sampai 60 hari, sekarang ini baru pergi ke pasar lagi." Apa jawabannya dia? "Iya Neng, kematian istri saya ini berbeda dengan yang lainnya." "Kenapa begitu Pak?" Diceritakan. Ini masuk ke koran, sampai dimasukkan oleh Allah dalam Quran supaya menjadi pelajaran buat kita, dan semoga di Amuntai nggak ada lagi yang semacam itu. Apa yang terjadi? Ketika dikuburkan, subhanallah, suaminya itu ikut meliang lahatkan. Ketika meliang lahatkan, ternyata kontak sepeda motornya itu terjatuh di situ. Akhirnya dia pergi, dilihat kok nggak ada, cari-cari nggak ada. Akhirnya dibawa pakai pickup ke rumahnya. Dia cari-cari nggak ada. Subhanallah, ternyata malam itu dia bermimpi mendiang istrinya. "Bang, kunci kontak sepeda motormu itu tinggalan dalam kubur." Sekali, malam kedua mimpi lagi, "Kang, ambil kontakmu itu dan dompetmu itu ketinggalan di dalam kubur." Sampai 2 hari lamanya, selama 2 hari 3 kali berturut-turut sama persis mimpinya. Disampaikan kepada seorang alim. Katanya orang alim kan nggak boleh kalau kita itu menguburkan jenazah kemudian ada harta benda, nggak boleh, harus digali, harus diambil gitu. Akhirnya apa? Digali. Ternyata maksudnya Allah Ta'ala itu ingin menampakkan sesuatu. Begitu digali sudah hampir mendekati ke tempat kayu-kayu yang menutupinya itu, tiba-tiba tanahnya langsung longsor ke bawah. Dan kayunya sudah tidak ada lagi, semuanya menjadi arang, bahkan jasadnya pun menjadi arang. Dan ternyata dompetnya yang berada di pinggir kepalanya sama sekali tidak kena api sedikit pun. Tapi jasadnya habis semuanya, terbakar. Baru 2 hari. Sehingga kemudian si Neng itu begidik bulu kuduknya, sehingga dia itu bergetaran. Apa yang lakukannya Pak? Sampai sebegitu. Istri Bapak, "Iya Neng, mohon maaf Neng, istri saya ini adalah istri yang tidak baik Neng. Istri saya itu tidak pernah bersyukur pada saya. Dia selalu memarahi saya. Dia tidak menerima dengan apa yang saya berikan dan sebagainya. Selalu saja bermasalah kepada saya. Tapi saya sabar saja." Subhanallah, Allah tampakkan yang semacam ini.